Di video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian las atau bagian-bagian daripada pengelasan. Di sini dapat kita lihat ada gambar-gambar. Ini adalah gambar dua dimensi dari suatu pengelasan. Kalau ini adalah test piece-nya, ini adalah gambar setelah dilas, dan yang di sebelah kiri ini adalah gambar sebelum dilakukan pengelasan. Pertama adalah pengenalan istilah. Istilah yang pertama yaitu root. Nantinya kita akan bahas root itu apa, posisinya di mana. Kemudian filler. Filler atau pengisi yaitu nanti posisinya di mana dan bentuknya juga seperti apa. Berikutnya yaitu capping. Capping ini nantinya ada di bagian paling atas atau bagian permukaan. Kemudian pengertian dari pass, kita akan bahas apa itu pass. Yang terakhir adalah layer. Selama ini sering terbalik, mana pass, mana layer. Nah, kita akan bahas agar nantinya menjadi lebih jelas. Pada bagian material, base material, ini adalah material yang akan dilakukan pengelasan. Nah, di bagian A adalah root gap. Root gap adalah ini, jarak antara base metal 1 dan base metal kedua, di bawahnya ini ada celah. Nah, jarak antar celah ini yang disebut dengan root gap. Kemudian yang B ini adalah namanya root face. Root face ini diberikan agar mencegah terjadinya bolong atau jebol ketika dilakukan pengelasan. Berbeda kalau kita bevelnya langsung begitu, tidak ada face-nya, ini akan sangat tipis di ujung sini, makanya kita beri face. Ini adalah salah satu bentuk engineering design untuk mencegah terjadinya cat-cat bentrok atau jebol. Kemudian yang X ini adalah angle of bevel atau angle bevel, yaitu sudut antara bevelnya ini dengan sisi lurus yang di sini. Ini kalau tidak di bevel dia akan lurus. Nah, kalau di bevel maka akan muncul sudut namanya sudut bevel, yaitu ditunjukkan dengan huruf X yang ada di sini. Kemudian yang ditunjukkan bagian Y ini adalah perpaduan dari 2X. Di sini disebut groove angle. Saya ulangi lagi ya, yang A ini adalah root gap, yaitu jarak celah root ini. Kemudian yang B adalah root face, yaitu muka untuk mencegah jebol di sini. Kemudian yang X ini adalah angle of bevel atau angle bevel. Gabungan dari angle bevel ini akan menjadi sudut besar, yaitu angle of groove atau groove angle. Berikutnya adalah welding deposit atau weld deposit. Nah, kita tadi akan bahas root, filler, capping. Root adalah bagian yang muncul, bagian yang paling pertama dilakukan pengelasan. Ini namanya root. Setelah dilakukan pengelasan, akan diberi tambahan pengelasan untuk pengisian. Nah, ini disebut dengan filler. Setelah root dan filler dilakukan pengelasan, maka akan muncul satu bagian yang melebihi base material. Kalau base material mestinya datar begini, ini akan muncul. Nah, ini namanya capping. Kalau pengelasannya multilayer bagaimana? Multilayer, nah kalau multilayer rootnya akan tetap sama, yaitu rootnya 1. Filler bisa jadi 2 atau lebih, tergantung kebutuhan. Kalau di sini ada 2 sudah cukup, sudah terpenuhi filler, ini sudah cukup 2 saja. Kalau nantinya ini ternyata jaraknya lebar, mungkin ada 3, 4, dan seterusnya. Jadi yang sini disebut root, yang tengah ini filler, artinya filler ada 2 pas, dan kemudian yang terakhir yang di atas ini adalah capping. Di sini capping ada 3 kali pengelasan atau 3 pas, 3 kali jalan. Tetap namanya pertama root, filler, dan capping. Kalau di sini rootnya 1, fillernya 1, cappingnya 1, yang bawah ini rootnya 1, fillernya 2, cappingnya 3. Nah, ini yang sering rancu adalah weld pass dan weld layer. Kalau yang di bagian bawah ini adalah 3 layer dan 6 pas. 3 layer itu mana saja? 3 layer adalah ini layer pertama, ini layer kedua, dan ini layer ketiga. Kenapa jumlahnya 6 pas? Pas ini adalah berapa kali kita jalan melakukan pengelasan. Ini pas pertama, pas kedua, pas ketiga, pas keempat, pas kelima, dan pas keenam. Sedangkan yang atas ini 3 layer 3 pas.
karena masing-masing layer isinya hanya satu kali pas atau satu kali jalan. Layer pertama sekaligus pas pertama, layer kedua sekaligus pas kedua, dan layer ketiga sekaligus pas ketiga. Kemudian adalah ini anatomi untuk groove weld dan fillet weld. Kalau tadi kita bahas yang belum ada pengelasannya. Sekarang kita bahas yang sudah dilas. Bagian pengelasan tentu akan terdiri dari rod, filler, dan capping. Tapi setelah dilakukan pengelasan, ini ada namanya fusion zone, yaitu area pertemuan antara weld material dan base material. Akan terjadi area sambungan atau disebut dengan fusion zone. Kemudian tetap ada rod, ini dalamnya filler, atasnya ini, kalau tadi kita nyebut capping, ada juga yang menyebutnya dengan face. Nah, face ini disebut juga dengan reinforcement atau tambahan. Di bagian rod ini juga bisa disebut dengan reinforcement ketika rod ini muncul. Kalau dia datar, tidak muncul, berarti tidak ada reinforcement. Kemudian, pada fillet weld ada beberapa penyebutan yang mungkin tidak sama dengan groove weld. Pada fillet weld ada yang namanya leg. Leg ini adalah bagian dari bagian atas pengelasan sampai ke bagian bawah, bagian sudut ini, sampai ke bagian rod. Sama halnya dengan sisi yang horizontal ini. Ini juga disebut dengan leg, jarak ke sini dengan ke sini. Nah, selain leg, ada juga yang krusial adalah bagian throat. Throat ini adalah jarak antara ujung sudut yang paling bawah dengan face, dengan bagian yang terluar atau sisi diagonal. Ini yang disebut dengan throat. Throat ini, kadang kita melakukan pengelasan fillet itu cembung. Walaupun idealnya kalau kita melakukan pengelasan ini adalah rata seperti ini. Cuman agak sulit, terutama untuk pengelas-pengelas yang pemula. Biasanya cembung atau cekung. Kalau disebut dengan theoretical throat, ini adalah sisi lurusnya ini. Aktualnya seperti apa? Aktualnya bisa cembung. Nah, kalau ternyata cembung, berarti kita ngukurnya dari bagian cembungnya tersebut. Demikian kita pembahasan kita tentang bagian-bagian pengelasan. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.